Nah, ceritakan tentang Yesus. Tentunya bervariasi, namun serasi. Salah satu cara yang dibutuhkan pada zaman ini yaitu dengan elektronik, ya. Jangan Anda beralasan sekarang kan nggak bisa melayani, nggak bisa berkunjung, ya harus di rumah saja. Betul, karena itu pakai HP-mu. Ya, jangan hanya Facebookan sepanjang hari, tetapi pakailah melayani. Telepon saudaramu, WA, SMS, kabar amang boru. Sehat dah amang boru, hutangnya kododa. Apa saja kata-kata yang membangun, yang menyemangati, ya, yang membuat dia mempunyai pengharapan, sampaikan lewat HP-mu. Pelayanan firman dan doa secara virtual sudah dipersiapkan Tuhan sejak tahun-tahun sebelum COVID ini. Saya mengingat 2 tahun yang lalu sudah ada begitu banyak permintaan pelayanan, ya, dan kita memakai telepon. Ada satu jemaat yang berdiri, ya, mereka semua dari M, lalu lewat HP. Saya masih mengingat, ya, mahasiswa di situ Romarta. Nih saya lagi sibuk, jawab dulu. Ini bapak itu yang sudah yang sudah sekarang percaya Yesus, ya. Dia bertanya karena dia masih baru, belum pernah tahu tentang kekristenan. Jawab dulu. Dan terus, ya, Romarta, kadang Sagiman, kadang siapa, mahasiswa sudah dipersiapkan Tuhan ternyata tahun-tahun sebelum COVID. Bagaimana melalui, ya, elektronik kita melayani, kita mendoakan, kita menyampaikan firman. Ya, kalau dulu ya harus keluar uang berjuta-juta karena jauh, tetapi sekarang Tuhan sudah permudah. Dan juga kita masih mengingat seorang putri remaja yang bunuh diri, ya, masih di tengah jalan Lepondom, mitra kerja dari rumah sakit. Bu, ada seorang putri remaja bunuh diri, sudah 3 hari baru dibawa, nggak bisa hidup lagi kayaknya. Bu, kirim dulu mahasiswa supaya didoakan dia sebelum mati. Saya telepon Ibu Marini, tolong kirim ke rumah sakit, cepat dikirim, ya. Lalu sampai di sana, Bu, kami dia di rumah sakit. Oke, kasih HP ke telinga dia. Dan saya pun berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terang Tuhan menerangi dia. Mereka bilang, Bu, gak sadar lagi dia, Roh Kudus akan menolong. Saya sampaikan firman, Roh mau kutolak, belum waktunya Tuhan memanggil dia, dia masih muda. Tuhan mohon belas kasihan-Mu, ampuni dia Tuhan, tolong beri nyawanya Tuhan, beri nyawanya. Dari mobil Pak Regar nyetir, saya pun berdoa meningking-ningking. Saya dengar suara mahasiswa, Bu, udah bergerak tangannya, udah hidup dia. Ya, terus kalian topang doa. Ya, singkatnya akhirnya dia hidup kembali. Ya, yang tidak ada harapan. Sudah 3 hari racun itu di perutnya. Dan banyak lagi pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah persiapkan kita bertahun-tahun belakangan ini, yaitu melalui telepon. Dan kemarin saja Tuhan buat ada 5 orang, ya, di rumah doa yang minta pelayanan. Pagi hari ada pelayanan firman Tuhan dan doa untuk keluarga yang bercerai. Saya bimbing, saya layani, saya doakan. Lalu sore hari ada ibu yang nangis-nangis karena anaknya kena COVID. Lalu malamnya orang yang kena COVID, dia minta perawat kasih HP dan dia minta didoakan. Setiap hari seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Kita tidak dibiarkannya menganggur, meratap, menangis sedih, menyalahkan COVID. Tidak, Tuhan sudah persiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun bisa kita lakukan dengan biaya murah. Bulan lalu ada keluarga besar minta KKR melalui Zoom. Jadi ada keluarga yang di Bali, ada keluarga yang di Surabaya, di Jakarta, di Semarang, di 5 kota. Mereka yang mengadakan KKR, ya, diaturlah melalui Zoom. Dan saya khotbah, saya ingat ya, khotbah di rumah doa dan nampak situ, ya. Kemudian, ya, saya altar call dan puji Tuhan mereka mengatakan sungguh indah kami sekeluarga diperdamaikan. Karena saya sampaikan Tuhan mengampuni kita, maka sesama saudara juga harus mengampuni. Ya, singkat cerita, mereka sangat bersuka karena sudah mendapat kepastian keselamatan. Baru tadi pagi, Bu, kenapa belum dikirim nomor rekeningnya? Sudah 1 bulan. Oh ya, lupa.
Bapak Ibu Saudara, jangan pernah pikirkan keuntungan diri, biar Tuhan yang memikirkan. Ya. Kalau Tuhan yang memikirkan, tentunya lebih daripada yang kita harapkan. Itu ciri-cirinya. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah persiapkan STTOI juga, ya, melalui kuliah jarak jauh online pada bulan April yang lalu, ya, tahun lalu kita sudah rintis dan sudah terbuka S2 di Eropa. Dan mereka terus, Bu, ada di sini ajaran-ajaran begini. Bagaimana? Mereka mengajak kami satu kelas S2 STTO ini untuk mengikuti aliran ini. Lalu ngomong bagaimana alirannya, terangkan. Saya sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak berkarya bagi kemuliaan Kristus. Itu perintah Tuhan. Apakah Anda pernah berpikir zona nyaman? Di mana yang nyaman? COVID ini mengerikan. Bagi prajurit Kristus tidak perlu mencari zona nyaman. Hati-hati. Ingat kejatuhan Daud. Dia yang hebat dalam penyembahan, dia yang hebat dalam peperangan, dia jatuh dalam dosa ketika dia mencari zona nyamannya. Pada saat para prajuritnya di medan pertempuran mempertarungkan nyawa, dia mencari zona nyaman, memandang-mandang, dan saudara sudah tahu ceritanya, yang pada akhirnya membawa akibat yang berkepanjangan menyedihkan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, sampai dia berkata, air mataku sudah kering, aku menangis sepanjang malam, bantalku sampai basah kuyup, tidak ada lagi air mata. Begitulah ratapan, ya, karena hancur hati melihat keluarganya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati, ya, jangan cari zona nyaman, menghindari pelayanan. Di mana zona nyaman kita? Zona nyaman hamba Tuhan ketika dia mencari jiwa, melepaskan yang terikat, menerangi di kegelapan, menghibur yang sedih, mengangkat yang terjatuh, menyampaikan kabar baik kepada orang yang putus asa, menolong orang yang sudah tidak ada harapan, membawa jiwa masuk kerajaan Tuhan. Disitulah sukacita surga. Dikatakan malaikat, ya, Lukas 15, malaikat di surga bersorak-sorai, bertepuk tangan. Sudah tambah keluarga lagi, mereka bersorak-sorai, dan sorak-sorai sukacita surga itu mengalir dalam jiwa kita. Kita penuh sukacita. Disitulah zona nyaman kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ingatlah janji Tuhan bahwa Dia selalu menyertai, bahwa Dia berjalan di depan, bahwa Dia memperlengkapi kita, Dia menuntun kita. Makanya saya suka itu lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ada begitu banyak ranjau, jebakan-jebakan, penyesatan, bertemu dengan orang yang salah, pada waktu yang salah, dengan keadaan yang salah, itu dijauhkan Tuhan. Tetapi kemanapun kau pergi, engkau akan beruntung, kata Tuhan. Itulah kalau Tuhan yang memimpin. Dan itu sudah dibuktikannya sejak STTOI berdiri. STTOI berdiri tahun 1999. Minggu lalu kita merayakan, ya, Dies Natalis ke-21 tahun. Maka setelah mulai perkuliahan, Tuhan langsung memberi pelayanan yang menetap setiap minggu, yaitu penyuluhan narkoba di sekolah-sekolah SLTP dan SLTA. Satu sekolah yang sudah hampir tutup karena tiap hari ada yang jatuh narkoba, kolaps narkoba, dan terus menerus banyak yang sudah ya memang mengerikan, ya, kalau diceritakan. Tapi kepala sekolah berkata, tolonglah layani kami, dan STTO melayani KKR, lalu sel group belajar firman Tuhan setiap minggu, dan langsung, ya, tidak jadi sekolah itu ditutup, langsung naik terus sampai menjadi sangat bagus. Ya, Tuhan berikan dan tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Dan setelah kita melakukannya di banyak sekolah, ada surat edaran dari pemerintah. Semua sekolah agama harus melakukan penyuluhan stop narkoba. Puji Tuhan, STTO sudah duluan. Dekade berikutnya, Tuhan tunjukkan ratusan ribu anak-anak yang ada di daerah, khususnya di desa-desa, sering mengalami pelecehan.
Dan Tuhan taruh beban itu, ya, kerjasama dengan dokter rumah sakit. Mereka katakan, siapa yang akan menolong anak-anak ini? Kami tidak tahan, setiap minggu anak-anak diantar ke rumah sakit korban pelecehan. Nah, Tuhan beri aba-aba, layani anak-anak. Dan kita pun STTOI terjun melayani anak-anak di sekolah-sekolah di desa-desa. Dan setelah itu keluar surat edaran dari pemerintah. Pelecehan anak adalah kejahatan kriminal yang luar biasa. Semua sekolah, institusi agama harus melayani, memberi penyuluhan. Stop pelecehan. Sudah duluan Tuhan berbicara kepada STTOI. Demikian indahnya Tuhan berbicara kepada pemerintah, Tuhan berbicara kepada STTOI. Tuhan, pemerintah, STTOI bergandengan tangan, satu derap langkah melakukan perubahan, menerangi, menggarami Indonesia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah berhenti melayani. Tetap berkarya walau di tengah COVID. Karena di tangan kita telah diberi kunci kerajaan surga. Dalam hati kita ada power yang tidak ada duanya, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan kita telah diberi memiliki senjata yang tercanggih di dunia, yaitu firman Tuhan. Apalagi tidak ada alasan untuk tidak berkarya. Apapun musimnya, apapun rintangannya, ada janji Tuhan yang memberi kemenangan, ada janji Tuhan yang menyertai, ada janji Tuhan untuk melindungi, memberi kekuatan, dan Tuhan sendiri selalu bersama kita. Para wisudawan wisudawati keluar dari kampus STTOI, tetaplah lakukan apa yang telah diajarkan. Bekerja sama dengan Roh Kudus, menjaga kekudusan hidup, bertambah taat, bertambah iman, hidup adil dan benar, mengalahkan keinginan mata, keangkuhan hidup dan keinginan daging, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, mencabut akar dosa, merebut jiwa-jiwa dari tangan iblis, dari perbudakan dosa, dan bawa masuk mendaftar dalam kerajaan Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Membawa damai di tengah pertikaian, jangan justru memecah belah. Mengangkat yang terjatuh, memberi pengharapan bagi yang putus asa, membawa pulang yang tersesat, mampu bergirang di atas masalah karena tahu bahwa di balik setiap masalah ada kebaikan. Roma 8 ayat 28. Hidup tenang, tidak panik, tetapi berdoa. Di tengah ketenangan kita berdoa, disitulah kekuatan, walau di tengah badai. Dan hadiah yang tidak bisa diberikan oleh dunia, kita dapat hidup dalam sukacita senantiasa. Belas kasihan, miliki belas kasihan seperti Yesus memilikinya. Hidup berhikmat dan bijaksana, dan lain-lain dan seterusnya dan sebagainya. Sudah diperlengkapi, diperkaya. Sekarang siap maju ke medan peperangan, melawan roh jahat di udara, meruntuhkan benteng-benteng iblis, merebut jiwa-jiwa, dan memberikan terang kebenaran bagi orang yang Tuhan perhadapkan untuk kita layani. Semua kekayaan surgawi ini telah diwariskan kepada Anda. Dan sekarang firman Tuhan berkata, pergi, beritakan Injil. Jangan sifat menunggu, tapi pergi. Ada gerak, ada proaktif. Jadikan semua bangsa muridku. Itu targetnya, itu goalnya. Bukan hanya sekedar beragama, bukan hanya sekedar terdaftar di gereja, tetapi menjadi murid Tuhan. Dan ajar mereka, lalu utus mereka. Harus ada pelipat gandaan. Para alumni, Tuhan melihat engkau, apakah engkau terbeban untuk ada penuai-penuai yang dipersiapkan di sini. Jika Anda tamat dan tidak satu pun pernah Anda bawa kemari, Tuhan sedih. Ternyata engkau tidak peduli. Karena apa? Dunia ini membutuhkan hamba-hamba Tuhan. Tuaian begitu banyak, tapi penuainya sedikit. Mintalah kepada yang empunya tuaian. Ya, jangan Anda berkata, oh sekarang anak SMA sudah suka ke Jakarta ini. Tidak ada alasan. Tuhan, aku mau supaya ada penuai-penuai yang dapat kuarahkan ke STTOI. Berarti Anda terbeban untuk ladang Tuhan yang sudah menguning.
Dan perintah dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 7, yaitu mengentaskan kemiskinan. Bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan? Ini pun sudah kita lakukan bersama-sama, dipelajari dan dilakukan selama di STTO, yaitu melalui kelompok transformasi atau TG. Buka TG yang baru, ajarkan 5 cerdas. Cerdas rohani, cerdas kesehatan, cerdas keuangan, cerdas keterampilan, dan cerdas menata hidup, management of life. TG ini kata umumnya adalah pengmas atau pengembangan masyarakat. Dan inilah yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi, supaya setiap masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya, baik secara finansial, secara ekonomi, secara kesehatan, secara cara pandang dan mentalnya, sehingga keluarga ini akan melahirkan atau memproduksi generasi-generasi baru, generasi muda, anak-anak yang sehat, cerdas, dan dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Dan kita sudah ada di dalamnya, sudah dilatih. Bahkan selama 4 bulan terakhir di masa COVID, kita sudah membuka 43 kelompok baru dan sudah mulai mengajari ibu-ibu di desa untuk mengembangkan perekonomian desa sesuai dengan arahan pemerintah. 500-an ibu-ibu yang sedang kebingungan di tengah pandemi, putus harap, galau, panik karena corona, semakin kacau hidupnya, STTOI datang membawa terang. Dan kini 500-an ibu-ibu ini sudah menikmati setiap minggu, ya, ada sel grup belajar kebenaran, diterangi firman Tuhan, didoakan, dan belajar kesehatan, menabung Rp1.000 sehari. Mereka sudah punya tabungan, diajari bakery, diajari buat sabun, diajari buat tas, buat bunga, sehingga mereka sudah bisa meningkatkan income keluarganya. Untuk menghidupi keluarga, cukup nutrisi, kebutuhan rumah, kebutuhan sekolah, dan anak-anak tidak kekurangan lagi. Memberi damai sejahtera. Dan mereka sekarang sudah tahu menaruh pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sudah tahu cara mengentaskan kemiskinan dengan melakukan 5 cerdas di atas. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tamat wisuda bukanlah akhir, tetapi justru inilah awal. Selama di STTOI melayani itu masih latihan-latihan. Tetapi sekarang saatnya yang sebenarnya, ya, Tuhan telah membuktikan, menyatakan betapa ajaib Dia memakai STTOI. Jangan sampai ada para wisudawan yang berpikir, wah, ada capek, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, udah sekarang berhenti dulu. Hati-hati, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Tahukah Anda bahwa menjadi pahlawan Kristus sama dengan seseorang yang masuk militer. Ketika dia sudah masuk akademi militer, dia menjadi prajurit, maka seluruh hidupnya tidak ada lagi 2 tujuan, hanya mengabdi bagi bangsa dan negara. Mati hidupnya dia sudah persiapkan untuk negara. Nah, bukankah kita adalah pahlawan-pahlawannya kerajaan Tuhan, kerajaan terang, kerajaan kebenaran, kerajaan yang kekal. Mari kita menghargai, mari kita kagum betapa hebat kepercayaan, betapa besar kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Padahal siapalah kita? Seperti saya juga ibu rumah tangga, ya. Ketika wisuda, hari wisuda itu juga S1, hari wisuda itu juga Tuhan atur seorang teman, satu keluarga, suami istri, mengajak saya juga dan Pak Regar ke satu provinsi yang sangat gelap, yang sangat tidak mungkin melayani, tapi justru katakan, ini ladangmu. Oh, begini rupanya. Kupikir dulu melayani ketika kuliah sudah hebat, ternyata ini baru mulai. Namun justru semakin banyak Tuhan tunjukkan Dia hadir, Dia menyertai, Dia memberi kuasa, Dia memberi urapan. Semua cerita di Kisah Rasul itu kembali terulang.
yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kerasukan diusir setannya, yang hidup di dalam belenggu dosa, yang dipasung, yang apa saja. Ketika Yesus sudah masuk kehidupannya, itu bisa diperbaiki. Itulah kuncinya. Maka ceritakan tentang Yesus kepada setiap orang. Jangan lihat dosanya, jangan lihat masa lalunya, jangan lihat status sosialnya. Lihat dia seperti Yesus memandang dia ini berharga, dia bisa diselamatkan, dan Yesus cukup menyucikan hidupnya dari dosa. Dan janji-janji Tuhan yang sudah kita baca tertulis dalam Alkitab. Tuhan menyertai sampai akhir zaman, memberi kuasa, memimpin setiap langkah, memberi kemenangan. Pegang janjinya, hidup dalam kekudusan. Jangan habiskan waktumu hanya untuk hal yang sia-sia. Facebook lah, chatting lah, canda-canda kosong lah. Hari-hari ini jahat. Tetaplah berkarya bagi Kristus. Janji Tuhan yang kita baca dalam Yesaya 58 ayat 9 sampai 12 tadi tertulis, hidupmu akan diterangi, lukamu akan dipulihkan, jalanmu akan dituntun, diberi kemuliaan, barisan depan kebenaran, barisan belakang kemuliaan. Doa-doamu akan dijawab, engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik, damai dan sejahtera bagianmu. Hidupmu dijaga, tetap segar seperti taman yang diairi dengan baik. Kita baca tadi ya, kuat, sehat, bersinar untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, berguna bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara. Bukankah amazing? Semuanya hal yang